Tadi kan Pak Aris sempat sedikit bercerita tentang keluh kesah bagaimana sulitnya mengajukan perizinan berusaha di Indonesia seperti apa. Nah ini gimana sih Pak Aris? Ya sebenarnya memang itu suatu tantangan buat kami selaku pengusaha ya. Memang selama ini kan kayak ada suatu tidak kehadiran pemerintah terhadap pihak pengusaha-pengusaha seperti yang kami lakukan dengan kawan-kawan kita di Gapuspindo itu. Apalagi ini menjelang musim Idul Fitri, Idul Adha, izin tidak keluar, malah informasi baru hari ini terbit izin itu baru disposisi ternyata belum izin resmi dari Pak Menteri. Kita butuh waktu paling tidak 4 bulan untuk pengemukan itu untuk maintain dagingnya supaya layak punya untung. Kalau kita hanya trading, beli bibit, jual lagi, kita nggak mau seperti itu programnya. Dan memang kita selalu berusaha setiap menjelang Lebaran Haji, Idul Fitri selalu dinyatakan daging langka yang di kandang kita kan selalu kita ini sebagai peternak atau feedlot. Gitu. Merasa nggak dapat perhatian nggak sih Pak Aris? Ya bukan merasa lagi, seolah-olah kita dilupakan. Dan selalu jadi kambing hitam kalau ada kekurangan daging selalu feedlot disalahkan, alasannya dengan berbagai macam cara. Padahal itu sudah biasa permainan tengkulak ya. Karena kalau kita lihat dari sisi impor daging itu kan sangat menggiurkan dan menguntungkan. Kita bicara fair saja dan saya selalu bicara di grup bahwa impor daging kerbau itu lebih menguntungkan daripada ternak sapi, terutama dari kerbau India ya. Jadi kita selaku peternak sapi ini ya merasa seperti ditindas. Saya selalu bicara vulgar di mana-mana baik itu di grup maupun dengan pemerintahan karena saya sudah berbuat banyak untuk petani dan kita siap juga menjadikan sekarang ini kita untuk pelatihan petani ternak nasional kita siap memberikan pelatihan gratis. Harusnya tuh pemerintah hadir dikasih kemudahan fasilitas apa yang kita lakukan gitu. Pak, dengan kehadiran Pak Ridwan Kamil, apakah ini akan menjembatani ke pemerintahan berikutnya? Ya, kalau saya lihat pertemuan beberapa kali saya dengan beliau sangat mendukung, support sekali apa yang saya konsepkan, apa yang akan kita lakukan ke depan. Bahwa saya selalu bicara dengan beliau bahwa kalau pemerintah mau berkah ya harus dari petani dulu, baik itu petani beras, petani jagung, apapun petani ternak itu diutamakan. Karena kalau kita nggak maju kepada program swasembada daging maupun beras maupun yang lain, mau seperti apa negara Republik ini? Kapan petani terangkat kehidupannya bisa makmur, bisa sejahtera? Kalau nggak bisa swasembada daging, ya mudah-mudahan dengan programnya yang nomor 2 ini menang dengan program susu gratis, makan gratis ini bisa mengimbangi pertanian. Jangan nanti semuanya impor daging, impor beras, impor, ya masyarakatnya tenggelam lagi, miskin lagi, nggak sejahtera lagi. Kalau boleh tahu dari PT LSAJ ini programnya peternakannya seperti apa aja? Saya pengen punya peternakan yang berkelanjutan ya. Jadi dalam arti tidak hanya sekedar ternak. Saya berharap punya breeding, punya fattening. Saya bisa ngolah pakan sendiri, punya pabrik sendiri. Dan untuk mitra-mitra kita punya pabrik kompos. Ada terusannya seperti pabrik bakso, sosis, dan storage. Kita sudah beli juga kemarin pada saat kita berkunjung ke Hong Kong. Pak, di peternakan ini sendiri itu memang mulai pembiakan? Kita sudah ada breeding atau pembibitan ya. Kita sudah ada rumus pemerintah kan cuma 3% betina, sisanya pejantan. Justru kita berbalik, kita ini sudah hampir 60-40 yang kita pelihara di kandang saya ini. Malah justru kita yang di sini itu udah 40% betina, 60% pejantan. Kalau ternak kami yang di NTB itu full khusus breeding. Ya, sama kita punya RP juga di NTB. Ya, saya juga berharap mudah-mudahan dengan setelah pesta demokrasi pemilu ini baik, dengan pemerintahan yang baik ke depan ini betul-betul pro rakyat, pro petani. Menjelangkan sebentar lagi 2 bulan lagi Idul Fitri, Idul Adha. Ada persiapan kah? Karena kan kelangkaan daging kadang-kadang membuat orang karena jadi harga melambung. Persiapan saya rasa kami sebagai peternak tidak mungkin ya, karena izin hari ini baru berproses. Kita paling tidak sampai ke Indonesia lagi makan waktu 2 minggu untuk pengapalan. Lah, sapi bisa layak itu paling tidak kita rawat selama 4 bulan. Iya, tidak mungkin kita ngejar dengan target bulan Maret sudah mulai puasa, April kita udah lebaran, tidak mungkin kita bisa ngejar harga daging murah, tidak mungkin. Saya prediksi daging bisa di atas 150. Untuk tahun ini? Tahun ini 150 per kilo. Iya, sekarang sapi mohon bisa dihitung. Kuota nggak ada kok. Baru hari ini dinyatakan tadi disposisi dirjen ternyata. Ya. Sekarang kalau hari ini baru masuk disposisi, baru turun.
oke lah besok dari Pak Menteri turun. Lah sekarang kalau kita bayangkan makan waktu 2 minggu lagi untuk persiapan sandar kapal, Iya betul. masuk karantina segala macam, tanda mengik paling tidak 4 bulan itu baru layak jual. Pengusaha punya untung. Kalau sebelum 4 bulan ya daging belum terbentuk, masih banyak lemaknya. Itu yang kita khawatirkan. Yang terakhir Pak, harapan Bapak untuk pemerintah yang akan datang seperti apa harapannya untuk para peternak pertanian? Ya khususnya bukan hanya peternak ya, ke semua lini lah, baik itu petani ternak maupun petani jagung, padi maupun yang lain harus ikut betul-betul hadir, betul-betul berpihak kepada rakyat untuk kebijakannya, jangan impor digalakkan. Seperti beras hari ini Bapak bayangkan aja ya, 2,5 ton impor beras. Belum daging berapa, garam berapa. Kapan petani Indonesia mau makmur kalau pemerintah kita seperti ini? Saya berharap ya dengan mudah-mudahan dihadirkan nurani pejabat yang benar-benar berpihak kepada kami sebagai rakyat, sebagai pengusaha. Oke. Pak, penasaran di peternakan Bapak? Ada 2 sapi aja. Exco dari Yamaha dari Australia, dari Ile kita ya, dari Darwin ya. Penjualannya maksudnya apakah itu sekedar daging atau mungkin nanti dijual per satu sapi? Kalau kita ke depan tidak mau jual daging ya, kita maunya tidak mau jual hidup, kita maunya langsung sudah produk ya. Oh, masuk produk. Iya, kita sih tahun ini harus punya mood shop, kita punya ada siapkan restoran, kita harus punya RPA sendiri. Jadi kita maunya yang berkelanjutan, yang integrated. Saya pengen punya apa ya, cita-cita tuh one stop shopping khusus daging di sini. Lu perlu daging bisa ambil di sini, perlu bakso, perlu sosis, perlu nugget segala macam kita lakukan. Jadi tidak sebanyak milih sapi, saya mau sapi yang ini. Oh, udah boleh. Jadi kita hanya produk aja berarti. Iya, hanya produk, kita larian ke sana. Kita akan buka meat shop di kapan-kapan. Oke. Gus melihat pernyataan dari Pak Ari itu soal Pak Ari Triyono ini seperti samudra ya. Jadi pengetahuannya, pengalamannya, ilmunya luas sekali. Jadi yang diterangkan Pak Ari itu sudah benar dan itu harus betul-betul diwujudkan oleh pemerintah yang sekarang atau yang akan datang. Ya, saya kira itu mungkin ya, jangan banyak-banyak ya. Pokoknya Pak Ari top Marco top. Jos ya.